Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yofian Ceri Darmansa, NPM 2001072016, kelas IPSB, jurusan Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hardware. Apa sih itu hardware? Hardware ialah perangkat keras dalam komputer, yakni semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya secara otomatis. Fungsi utamanya ialah menampilkan dan menerima input proses, memberi output, mendukung kerja komputer, serta mengolah informasi yang berada di dalam maupun di luar komputer. Jenis-jenisnya, yang pertama perangkat input. Perangkat input itu salah satu jenis hardware yang berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Perangkat input itu meliputi keyboard, jenis hardware yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam memasukkan angka, simbol, dan huruf-huruf ke dalam komputer. Yang kedua, scanner, berguna mengubah dokumen dari hard copy menjadi soft copy. Jenis hardware yang satu ini umumnya sangat penting untuk digunakan, pasalnya ada banyak orang yang memerlukan untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang penting dengan adanya tanda tangan dan stempel. Yang selanjutnya ialah mouse, merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ada di layar komputer sehingga akan memudahkan kita dalam memilih menu apa saja yang kita inginkan pada komputer. Yang kedua, perangkat output merupakan jenis hardware yang berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Data ataupun informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware proses. Perangkat output itu meliputi monitor. Monitor itu merupakan komponen yang perlu dimiliki oleh setiap perusahaan dalam melakukan berbagai pekerjaan. Umumnya pekerjaan tersebut berhubungan dengan dokumen atau data. Selanjutnya, proyektor LCD. Perangkat keras yang berguna untuk memudahkan kita dalam menampilkan video maupun gambar ke layar LCD dari komputer. Hal ini berarti saat menggunakan proyektor LCD, kita bisa menampilkan suatu presentasi dengan lebih jelas. Selanjutnya, printer. Salah satu jenis perangkat keras yang kita gunakan dalam mencetak segala macam keperluan dokumen yang kita inginkan. Yang ketiga, perangkat proses, yakni jenis perangkat keras yang satu ini dapat digunakan dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Perangkat proses itu meliputi CPU, merupakan perangkat yang berguna dalam mengontrol seluruh proses kerja yang ada pada komputer, baik itu dari instruksi pengolahan sampai menghasilkan output yang diinginkan. Selanjutnya adalah RAM, merupakan jenis perangkat keras yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Berikutnya yaitu FDA, perangkat yang berfungsi mengolah maupun memproses data grafis sehingga hasilnya nanti dapat kita tampilkan pada layar monitor komputer. Yang keempat, storage device, yakni perangkat untuk menyimpan, jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer. Di antaranya ialah flash disk, merupakan alat penyimpan data dari komputer, memiliki konektor berupa USB. Konektor tersebut nantinya akan memudahkan perangkat ini terhubung ke komputer maupun media lainnya yang digunakan. Flash disk bisa kita pakai untuk memindahkan sebuah data dari komputer ke komputer yang lainnya. Selanjutnya, optical disk merupakan media penyimpanan data yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser. Umumnya optical disk berupa CD atau compact disk dan DVD atau digital versatile disk. Berikutnya, hard disk merupakan perangkat yang berfungsi dalam menyimpan informasi maupun data dalam komputer dengan kapasitas yang cukup besar. Perangkat ini memiliki bentuk seperti portable. Yang terakhir ialah perangkat tambahan. Perangkat tambahan itu berguna dalam membantu komputer menjalankan perintah user. Perangkat ini umumnya disebut dengan istilah peripheral yang berguna dalam menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Contohnya ialah modem. Modem dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk merubah sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sinyal analog menjadi sinyal digital. Itu tadi pembahasan tentang hardware yang dapat saya jelaskan. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video saya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.